Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabatku yang sudah menonton video-video saya. Saya yakin dan berharap video itu dapat menjadi berkat bagi semua saudaraku. Hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar dari Perjanjian Lama. Saya sangat berharap sesudah menonton video yang pertama, saudaraku mulai berminat atau terus belajar dari kebenaran firman Allah, khususnya dari Perjanjian Lama. Kalau pada video yang pertama kita belajar tentang mengapa kita belajar Perjanjian Lama, maka bagian yang kedua dari bagian ini ialah apakah Perjanjian Lama masih relevan untuk masa kini? Mengapa saya katakan demikian? Ini pandangan banyak orang. Karena Perjanjian Lama adalah bagian dari dunianya. Apa yang ingin dikatakan Perjanjian Lama bagian dari dunianya? Artinya Perjanjian Lama tidak lagi mungkin dapat diseberangkan ke dunia kita masa kini. Karena itu Perjanjian Lama tinggal pada dunianya dan kita tinggal pada dunia kita. Karena itu Perjanjian Lama tidak lagi relevan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ada satu teori dari seorang teolog besar yang bernama Gotto Lessing yang berkata, mengapa Perjanjian Lama itu tidak lagi relevan untuk kita masa kini? Antara Perjanjian Lama dan dunia masa kini, termasuk dalam dunia Perjanjian Baru, terdapat jurang yang ngeri. Atau penulis lain pakai istilah selokan yang kotor. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan dunia masa kini yang tidak mungkin lagi terseberangi. Sekali lagi, kita tahu implikasi dari teori ini. Bahwa Perjanjian Lama telah tinggal pada dunianya, dunia yang kuno yang tidak mungkin lagi dapat diseberangi karena ada jurang yang ngeri di antara dua dunia ini. Jurang yang ngeri yang dimaksudkan saudara jangan berpikir sesuatu yang mengerikan, yang menyeramkan. Tetapi jurang yang ngeri yang dimaksudkan, yang pertama, bisa dapat diartikan itu ada jarak yang sangat jauh, yang sangat luas antara PL dan dunia masa kini. Ya, ada ribuan tahun. Bahkan kalau kita menerima teori evolusi, ada jutaan bahkan miliaran tahun. Kemudian jurang itu bicara tentang sejarah yang berbeda. Sejarah Perjanjian Lama, bagaimana umat Tuhan terbentuk dengan sejarah bangsa Indonesia, sejarah kita masa kini sangat berbeda. Jadi tidak lagi berlaku, tidak ada lagi titik sambung di antara sejarah itu. Budaya yang berbeda. Budaya di Timur Dekat kuno dengan budaya Indonesia hari ini sangat berbeda. Bagaimana mungkin Perjanjian Lama bisa berlaku untuk kita pada masa kini? Salah satu contoh misalnya tanda-tanda budaya. Kalau pada zaman dahulu, kala perempuan-perempuan dikatakan mereka harus pakai kerudung. Ya, dengan bahasa saudara-saudara kita pakai hijab. Mengapa demikian? Karena konteks geografisnya yang berbeda. Bukankah sangat aneh kalau misalnya saya atau teman-teman kita kaum perempuan orang Kristen pada masa kini memakai hijab dengan mengambil alih kebudayaan Timur Dekat kuno. Itu yang berikutnya. Geografisnya yang berbeda. Geografis Timur Dekat kuno, Palestina, Yerusalem dan sekitarnya sangat berbeda dengan geografis Indonesia yang ada hari ini. Politiknya berbeda sekali. Maka saudara, bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak ada satu bagian apapun dalam sisi kehidupan umat Tuhan yang terlepas dari yang disebut dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan atau hukum Taurat itu memayungi seluruh aspek kehidupan umat Tuhan, termasuk politik. Politik diatur oleh undang-undangnya Tuhan. Kalau kita perhatikan hari ini, tidak ada politik di Indonesia yang diatur oleh ketentuan kitab suci atau kepercayaan agama tertentu.
politik berdiri sendiri atau ada semacam arsiran antara politik dan keyakinan atau iman yang ada di tengah-tengah bangsa kita ini. Kemudian bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Aram, dan bahasa-bahasa yang lain sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia. Segala sesuatu berbeda. Inilah jurang yang dimaksudkan oleh Godte Lessing. Pertanyaan yang kedua, apakah perjanjian lama masih relevan untuk masa kini? Banyak orang yang berkata perjanjian lama tidak lagi relevan dalam perjanjian baru dan masa kini. Beberapa alasan yang mereka sebutkan. Pandangan ini dipengaruhi oleh salah satu pandangan bidat yang bernama Marcionism. Allah dalam PL berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru. Mereka katakan Allah dalam PL adalah Allah yang kejam, yang sadis, yang tidak berperi kemanusiaan. Allah yang memerintahkan membunuh. Bahkan ada kisah di dalam perjanjian lama seorang raja besar ya bernama Saul justru dipecat jadi raja karena mengindahkan perintah Tuhan untuk membunuh seluruh bangsa Amalek. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Inilah pandangan atau interpretasi sekelompok orang terhadap perjanjian lama. Berbeda dengan Allah perjanjian baru. Allah yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Allah yang begitu mengasihi. Figurnya berbeda dengan Allah perjanjian lama menurut pandangan sebagian orang. Pengajaran perjanjian lama berbeda dengan pengajaran perjanjian baru. Perjanjian lama yang begitu strict, yang begitu sadis, yang begitu ketat. Perjanjian lama yang begitu penuh dengan hukum-hukum dan setiap orang yang berdosa pasti segera mendapat hukuman dan seterusnya. Berbeda dengan perjanjian baru. Ketika seorang perempuan yang berzina hendak dilempari oleh orang-orang yang ingin menghukumnya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukankah ini sekilas, sepintas, secara kasat mata kita atau orang-orang tertentu bisa berkata pengajaran perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Karena itu saudara, perjanjian lama tidak lagi relevan untuk kita hari ini. Tapi, betulkah demikian? Mengapa saudara dan saya, saudara yang meyakini Alkitab adalah firman Allah, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru, masih relevan? Tentu jawaban ini, saudara tidak boleh landaskan atau dasarkan kepada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para teolog-teolog. Perjanjian lama relevan atau tidak ditentukan dari mana perjanjian lama itu bersumber. Mengapa perjanjian lama relevan? Jelas sekali di dalam Alkitab. Landasan teologis yang pertama tentang relevansi perjanjian lama adalah Roh Kudus yang menginspirasikan penulis. Adalah Roh Kudus yang mengiluminasi pembaca hari ini. Jadi kalau saya dapat gambarkan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengiluminasi nabi-nabi termasuk penulis-penulis Alkitab pada zaman perjanjian lama untuk menuliskan perjanjian lama itu adalah Roh Kudus yang sama yang mengiluminasi, mencerahkan saudara ketika hari ini saudara membaca perjanjian lama. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Bahkan dalam 2 Petrus 1, 20-21, semua tulisan, semua nubuatan itu tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak manusia, tapi berdasarkan kuasa Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, ada begitu banyak kita membaca inspirasi Allah. Musa diperintahkan Allah untuk menulis. Saudara bisa baca dalam Keluaran 17 ayat 14 dan seterusnya. Yosua juga diperintahkan oleh Allah untuk menulis salinan hukum Musa. Yosua pasal 8 ayat 32. Yesaya diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Yesaya 30 ayat 8.
nabi-nabi dalam PL, rasul dalam PB, diperintahkan Allah untuk menulis. Karena itu, landasan yang pertama, mengapa perjanjian lama tetap relevan hari ini? Karena perjanjian lama diilhamkan oleh Allah dalam kuasa Roh Kudusnya. Saudara, kita lihat satu bagian firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita memperhatikan mengapa perjanjian lama relevan, karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 ini kita lihat bahwa Alkitab itu bersumber dari Allah yang adalah terang. Kalau Allah adalah terang, berarti Allah yang menyatakan diri. Allah yang dulu menyatakan diri, memiliki tujuan yang sama supaya kita yang hidup hari ini mengenal Dia. Jadi bagaimana mungkin ya Allah yang adalah terang, Allah yang bertujuan untuk menyatakan diri melalui Alkitab, khususnya perjanjian lama. Ya, dikatakan bahwa Allah itu tidak ingin menyatakan tujuannya. Tetapi jelas kalau Dia sebagai terang, melalui Alkitab Allah ingin menyampaikan tujuannya bagi manusia di segala waktu, di segala tempat dan situasi. Yang ketiga, landasan mengapa perjanjian lama itu kekal. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, kebenaran Allah tidak berubah. Kebenaran Allah di dalam perjanjian lama tidak berubah bagi kita hari ini. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang dinyatakan oleh Allah melalui orang-orang pilihannya dalam zaman mereka adalah kebenaran yang sama disampaikan kepada kita masa kini. Jadi sangat jelas saudara. Sehingga kita memperhatikan mengapa perjanjian lama relevan dengan dasar-dasar teologis yang kuat di dalam Alkitab itu sendiri. Sekarang, bagaimana kita merelevansikan perjanjian lama itu? Kita akan bahas dalam video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa subscribe dan like supaya video ini tetap on. Tuhan Yesus memberkati. Salam.